Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senjakala, channel yang menyajikan cerita misteri dengan kemasan cerita bergambar. Selamat menyaksikan. Malam beranjak larut, membentangkan tirai kelamnya. Kabut tipis melayang-layang, menambah suasana malam menjadi angker dan misterius. Suara serangga malam tidak lagi terdengar. Kekuatan gaib sirep lintang kemukus seolah-olah membungkam para penghuni malam itu. Hanya lolongan serigala hutan yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Gendon dan Bangkrek bergerak penuh perhitungan, melewati para penjaga yang terkapar, terbuai oleh ajian sirep yang maha dahsyat itu. Wajah mereka berbinar-binar setelah mengetahui bahwa pintu rumah kediaman Raden Tejokusumo ternyata dalam keadaan tidak terkunci. Meski mereka percaya dengan kehebatan ajian sirep lintang kemukus tersebut, kedua maling itu tetap bergerak mengendap-endap penuh waspada, memasuki rumah mewah yang terlihat lengang itu. Betapa terkejutnya kedua durat moko itu setelah masuk ke dalam rumah. Mata mereka terbelalak, seperti tidak percaya keadaan di dalam rumah yang tidak ubahnya seperti istana raja-raja. Ini benar-benar gila. Semua perabotan berkilauan, pasti berlapis emas. Ternyata memang benar kata Ki Surogati tempo hari. Gendon yang cukup mumpuni dalam olah kebatinan langsung bisa merasakan adanya keganjilan di dalam rumah megah itu. Tunggu Bangkrek, kau jangan bertindak terlalu jauh dulu. Aku akan menetralisir energi gaib yang menyelubungi tiap sudut rumah ini. Setelah merasa mampu mengendalikan energi-energi gaib yang tak kasat mata, yang tentu saja bakal menjadi perintang dalam aksinya, Gendon mengajak sahabatnya itu untuk memasuki tiap ruang di dalam rumah megah itu. Keduanya menghentikan langkah di sebuah ruangan yang berisi pusaka-pusaka. Decak kagum sekaligus kebingungan terlihat dari wajah-wajah mereka. Wah, mana yang harus kita ambil, Kang Gendon? Banyak sekali pusaka-pusaka dan perabot berlapis emas. Tak kusangka Raden Tejokusumo ternyata sekaya ini. Gendon tertegun. Dalam pikirannya, dia masih memilah-milah dan menimbang-nimbang untuk mengambil harta yang berlimpah yang tersaji di depan matanya. Sampai akhirnya, perhatiannya tertuju pada sebuah peti kayu yang terdapat di pojok ruangan. Bergegas, Gendon segera menghampiri peti yang berukuran cukup besar tersebut.
dielus-elus dan ditepuk-tepuk sejenak peti kayu itu, sebelum akhirnya Gendon pun membukanya secara perlahan. Mata Gendon terbelalak, karena ternyata di dalam peti itu penuh dengan perhiasan. Edan, isinya perhiasan emas. Aku seperti menemukan harta karun. Bangkrek, kita ambil peti ini saja. Ini lebih dari cukup. Kita akan kaya raya. Bangkrek pun sependapat, karena dengan peti itu, maka mereka akan lebih mudah membawa pergi perhiasan-perhiasan itu dari dalam rumah Raden Tejokusumo. Mengingat bobot peti kayu yang berisi penuh perhiasan itu cukup berat, maka Gendon pun menggunakan ajian Liman Sewu yang juga dia kuasai. Setelah ajian itu mancing dalam tubuh Gendon, maka kekuatan Gendon akan meningkat berkali-kali lipat, seperti layaknya kekuatan seekor gajah. Dalam bahasa Jawa, Liman berarti gajah, sedangkan Sewu berarti 1000. Maka jika digabungkan, berarti gajah 1000. Gendon memang dikenal maling yang cukup sakti. Dia memiliki 2 ajian untuk melancarkan segala aksinya. Tentu saja untuk mempermudah dalam mengambil harta yang bukan haknya. Selain memiliki ajian Liman Sewu, Gendon juga memiliki ajian Lintang Kemukus, yang merupakan ajian sirep yang cukup ampuh, yang dia dapatkan dari seorang pertapa di sebuah gua keramat di wilayah wetan. Ingsun namata ajiku si Liman Sewu. Setelah menggebrak lantai 3 kali, Gendon pun dengan mudah mengangkat peti kayu yang berisi penuh perhiasan dan bergegas segera meninggalkan ruangan pusaka-pusaka. Ayo Bangkrek, kita tinggalkan rumah ini. Cepat. Bangkrek menyanggupi perintah Gendon, namun sepertinya dia tidak mau keluar dari dalam rumah dengan tangan kosong. Kemudian dia menyambar sebuah keris pusaka dan menyembunyikannya di dalam lipatan baju. Dengan membawa hasil jarahan yang sangat besar, Gendon dan Bangkrek segera berlalu, meninggalkan rumah Raden Tejokusumo melalui pintu depan yang merupakan akses mereka masuk. Namun baru beberapa kali melangkah, kejadian aneh pun terjadi. Mereka tidak berada di luar rumah, akan tetapi justru kembali ke ruang pusaka, di mana mereka mengambil peti perhiasan tersebut. Kang, kenapa kita kembali ke dalam ruangan ini? Bangkrek terkejut dan panik, seperti ada kekuatan yang sengaja menggiring mereka untuk kembali ke dalam rumah. Karena penasaran, keduanya pun kembali berusaha keluar melalui pintu yang sama. Namun hasilnya tak jauh berbeda. Lagi-lagi mereka kembali ke ruangan tersebut. Gendon yang masih bisa menguasai gejolak dalam dirinya tampak terdiam dan mencari cara lain agar bisa segera meninggalkan rumah mewah yang aneh itu. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk melewati pintu belakang untuk keluar. Tapi lagi dan lagi, mereka kembali ke ruang pusaka tersebut. Edan, demit elek. Bangkrek, kita berpencar. Kau keluar lewat pintu samping kiri. Aku akan melalui pintu samping kanan. Setelah sepakat untuk berpencar, keduanya pun bergegas berlalu melalui pintu yang lain yang telah ditentukan. Namun, kejadian aneh pun kembali terjadi. Mereka saling bertemu di tempat yang sama, yaitu ruangan pusaka.
Tampak kekalutan mulai terpancar dari kedua mata mereka. Kemanapun mereka melangkah, ujungnya mereka sampai di tempat yang semula. Baiklah. Rupanya si Tejokusumo ingin mengujiku. Kita akan tentukan siapa yang lebih dikdaya. Aku cukup mengenal permainan seperti ini. Ini hampir mirip dengan kekuatan gaib Oyot Mimang, ucap Gendon dengan perasaan yang tertantang. Kemudian dia letakkan kembali peti perhiasan tersebut ke lantai. Gendon segera duduk bersila dan memusatkan segala pikirannya. Tujuannya cuma satu, yaitu menjebol pengaruh gaib di rumah Raden Tejokusumo. Beberapa saat kemudian, tubuh Gendon bergetar hebat. Keringat mulai nampak merembes keluar. Wajahnya pucat pasi, seperti menahan gejolak di dalam dirinya. Bangkrek hanya bisa berdiri mematung dan berharap-harap cemas melihat rekannya bersusah payah bergulat di dalam alam kebatinan. Tiba-tiba saja, tubuh Gendon terlempar cukup jauh, seperti ada tenaga besar tak kasat mata yang menghempasnya. Cairan kehitaman keluar dari dalam mulutnya, seiring dengan batuknya. Aduh, Biung. Kang Gendon, kau tidak apa-apa, Kang? Kau jangan khawatir, Bangkrek. Aku belum menyerah. Kembali Gendon berusaha bersila dengan tegak, meski tubuhnya terhuyung-huyung. Rasa nyeri di dadanya benarnya cukup mengganggu konsentrasi pikirannya. Namun dia tetap bertekad untuk tidak menyerah dan tunduk pada kekuatan yang tidak terlihat tersebut. Ayo Tejokusumo, keluarkan seluruh kekuatan gaibmu. Aku Gendon gegeduk maling dari Wadas Gembal, tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Gendon mengerahkan segala kemampuannya yang tersisa, karena dia paham ini merupakan perhitungan penghabisan. Jika kalah, berarti dia tak akan mampu keluar hidup-hidup dari kediaman Tejokusuman. Untuk kedua kalinya, tubuh Gendon terlempar. Kali ini dibarengi hembusan angin kencang yang telak menghantam tubuhnya. Kembali cairan merah kehitaman termuntah dari mulutnya yang menyeringai kesakitan. Dan akhirnya, Gendon pun roboh tak berdaya. Bangkrek berupaya mendekat untuk memberi pertolongan, meskipun itu hanya sekedar memapah tubuh Gendon. Namun tidak tahu dari mana datangnya, sekonyong-konyong muncul dua penjaga di dalam ruangan tersebut. Dua penjaga gerbang yang sepertinya telah terbebas dari pengaruh ajian sirep yang membuat mereka tergeletak tidur dengan pulas. Gendon dan Bangkrek tampak pasrah, jika saja para penjaga itu langsung meringkusnya. Namun beberapa detik kemudian, penampakan mengerikan pun terjadi. Kedua penjaga itu berubah bentuk menjadi makhluk tinggi besar berkepala serigala. Dengan tatapan yang tajam, kedua serigala jadi-jadian tersebut menggeram dengan marah. Gendon dan Bangkrek terdiam ketakutan. Keduanya bisa merasakan bahwa sebentar lagi malaikat maut akan datang untuk merenggut kehidupan mereka. Kalian berdua pergilah, biar aku yang akan bicara dengan kedua tamu-tamu ini. Mendadak saja,
terdengar suara lelaki tua yang berkumandang di seantero ruangan pusaka tersebut. Setelah mendapatkan perintah dari suara misterius tersebut, kedua serigala jadi-jadian itu pun perlahan lenyap tak berbekas. Anggrek tersentak kaget setelah penampakan dua penjaga yang mengerikan itu pergi. Kini di hadapannya muncul lelaki tua yang sangat ia kenal. Ki Surogati, kakek tua warga desa yang pernah ia temuin beberapa hari yang lalu. Penampilan Ki Surogati kali ini jauh berbeda. Dulu Bangkrek mengenal Ki Surogati sebagai warga desa biasa saja. Tapi kali ini Ki Surogati hadir dengan tampilan selayaknya seorang priyayi. Selamat datang di Tejo Kusuman, Kisana. Gendon dan Bangkrek berusaha untuk berinteraksi dengan lelaki tua yang selalu menyunggingkan senyum tersebut. Akan tetapi, mulut mereka berdua seperti keluh dan tak mampu berkata-kata. Tentu Kisana berdua ingin sekali bertemu dengan Raden Tejo Kusumo, bukan? Kisana tak perlu khawatir. Malam ini mungkin hari keberuntungan bagi kalian, karena Raden Tejo Kusumo berkenan hadir untuk bertatap muka secara langsung dengan Kisana berdua. Setelah Ki Surogati menghentikan kata-katanya, secara tiba-tiba terdengar suara angin yang menderu-deru di luar rumah. Di sela-sela gemuruh suara angin, terdengar sayup-sayup suara ringkian kuda yang makin lama makin mendekat. Tidak berapa lama kemudian, setelah angin mulai mereda, pintu rumah pun terbuka dan muncullah seorang lelaki gagah dengan tatapan tajam. Meski wajahnya terlihat dingin, namun tetap menyiratkan kewibawaan.